الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع صدق الله العظيم. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Mustadrak Imam Al-Hakim meriwayatkan satu buah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, ya'ti ala nasi zamanun, akan datang satu zaman, satu masa kepada manusia yajtami'una wa yusalluna, di mana manusia berkumpul, wa yusalluna, salat, fi masajid, di dalam masjid, ma fihim mu'min, dan keadaan orang itu, mereka itu, kata Rasul, ma fihim mu'min, tidak beriman. Rawahul Hakim. Saudara kaum muslimin, dari hadis ini dapat kita pahami bahwa di akhir zaman akan muncul orang yang berkumpul di masjid, apakah dia belajar atau kumpul membaca Al-Quran, lalu kemudian sholat, dan Rasulullah mengatakan mereka tidak beriman. Apa makna daripada hadis ini? Di dalam Al-Mustadrak, Al-Hakim mensyarahkan hadis ini. Yang dimaksud ma fihim mu'min, tidak beriman di sini maksudnya tidak sempurna imannya, kata Al-Hakim. Orang rajin sholat, rajin ke masjid, ngumpul, halaqah, belajar, tapi dikatakan tidak sempurna imannya. Kenapa? Nah, menjawab pertanyaan itu, Al-Hakim dalam Al-Mustadraknya itu menukil satu riwayat. Di zaman Rasulullah ada Abdullah. Dia dijodohkan oleh ayahnya Ammar bin As kepada seorang perempuan di kota Mekah. Lalu Abdullah ini tidak melayani istrinya. Dia asyik masuk dengan ibadahnya saja. Rajin ke masjid,
rajin baca Quran. Pokoknya rajin ibadahlah. Kemudian datanglah ayahnya Ammar bin As, lalu bertanya kepada menantunya, "Wahai menantuku, bagaimana dengan suamimu itu?" Apa kata menantunya? "Dia adalah suami yang baik." Ini ciri-ciri wanita yang solehah. Bila ditanya tentang suaminya, dia mengatakan dia suami yang baik, meskipun mungkin karakternya kurang baik. Kemudian di ujung kata daripada istrinya itu mengatakan, "Tapi sayang, sampai saat ini aku belum disentuhnya." Kemudian ayahnya Ammar bin As ini memanggil anaknya, "Wahai Abdullah, kenapa kau perlakukan istrimu demikian? Tidak kau sentuh sampai saat ini. Kau tidak memberikan hak istrimu." Maka ketika itu ayahnya mengadukan kepada Rasulullah kisahnya itu. Lalu Rasulullah SAW mengutus seseorang untuk memanggil Abdullah, anak daripada Ammar bin As ini. Lalu ditanyakan kepada Ammar bin As, "Apakah engkau melaksanakan sholat?" "Ya, ya Rasulullah." "Apakah engkau melaksanakan ibadah puasa?" "Ya, ya Rasulullah." Kata Rasulullah, "Aku juga melaksanakan sholat. Aku juga melaksanakan ibadah puasa. Tapi aku juga sekali-kali berbuka puasa. Kadang puasa, kadang tidak. Sebagai manusia, kita juga butuh makanan. Aku juga melaksanakan sholat malam, bahkan bermalam-malam melaksanakan sholat sampai bengkak kaki. Tapi aku juga melaksanakan hak daripada mataku, melaksanakan tidur. Termasuk orang di sekitarmu adalah ada haknya kepadamu." Maka berdasarkan riwayat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di akhir zaman ada orang yang tidak peduli, asyik masuk dengan ibadahnya saja tanpa mempedulikan keluarganya, tanpa mempedulikan anak-anaknya, tanpa mempedulikan orang di sekitarnya. Dikatakan oleh Rasulullah, "La yu'min." Orang ini tidak beriman, dalam artian tidak sempurna imannya. Saudara kaum muslimin, jamaah sholat Jumat rahimakumullah. Jikalaulah kita melihat karakter-karakter orang mukmin yang disebutkan oleh Rasulullah dalam banyak riwayat, dinyatakan bahwa Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia bertutur kata yang baik. Kalau tidak bisa bertutur kata yang baik, lebih baik diam. Apa makna yang terkandung sini? Orang mukmin itu ciri-cirinya tutur katanya baik, lemah lembut, sopan santun. Tapi dalam konteks sekarang, betapa banyak orang yang rajin melaksanakan sholat, rajin ngumpul-ngumpul di masjid, tapi lidahnya selalu melukai perasaan orang lain. Apakah mereka dikatakan sempurna imannya? Maka neraca apa yang dikatakan Rasulullah di dalam riwayat yang lain, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu falyukrim dhaifahu." Barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, makanya hendaknya dia menghormati tamunya, menghormati tetangganya. Betapa banyak orang yang rajin ke masjid, betapa banyak orang yang rajin sholat, tapi dia tidak baik dengan tetangganya. Bahkan orang mengatakan nyesal bertetangga dengan orang itu. Dia rajin sembahyang ke masjid, tapi selalu melukai perasaan hati tetangganya. Maka itu Rasulullah tegaskan, "Laisal mu'min
Tidaklah dikatakan orang itu mukmin, beriman. Alladzi yashba'u, orang yang kenyang perutnya, wajaruhu ja'iun, sementara tetangganya lapar. Nah, dari berbagai riwayat ini jelas ciri-ciri atau karakter orang mukmin itu adalah orang yang peduli terhadap lingkungannya, peduli sosial. Nah, sementara ada orang yang rajin ke masjid, ngumpul-ngumpul, rajin sholat, tapi tidak peduli dengan sosial. Itu makna yang bisa kita tangkap dari hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak. Mudah-mudahan ini manfaat bagi kita semua. Maka tidak lain dan tidak bukan, dalam Al-Quran juga ditegaskan, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatkum imana. Apabila orang itu beriman kepada Allah, maka apabila disebutkan nama Allah bergetar hatinya dan dibacakan ayat Al-Quran, maka dia tertunduklah hatinya, lembutlah hatinya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Itulah orang yang beriman sesungguhnya. Mudah-mudahan kita bisa mengambil iktibar dari apa yang kami sampaikan. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim.